Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anak Ustaz, sebelum kita belajar hari ini, pada ketua kelas untuk menyiapkan dan mendoakan kita. Bersiap, siap. Kita belajar mari terus. Siap. Kita berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, doa sebelum belajar, membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Anak Ustaz, alhamdulillah hari ini semuanya berdoa dengan baik. Selanjutnya kita akan presentasi kehadiran. Jadi setiap siswa silakan menyebutkan satu kata motivasi, satu kata semangat. Oke, kita mulai. Abid, Lalu berjuang. selalu berjuang. Eca, semangat. Nah, akhirnya semuanya sudah hadir hari ini dan semuanya juga dalam keadaan sehat. Oh ya, ada yang terlewat Rehan. Satu kata positif. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Baik, Anak Ustaz, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita sama-sama bernyanyi. Semuanya bernyanyi dengan semangat. Itu tadi lagu kita, ya, soundnya tidak mendukung hari ini. Oke, tepuk semangat. Nah, baik, Anak Ustaz, pelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa menyebutkan berkaitan dengan listrik, menyebutkan komponen-komponen listrik atau alat-alat listrik. Kemudian fungsi dari masing-masing komponen itu, dan kemudian kita bisa menguraikan kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik seri dan paralel yang akan kita buat. Kemudian yang terakhir kita akan membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, baik, kalau sudah, sekarang kita akan melihat sebuah PowerPoint yang kita buat. Nah, ada yang tahu rangkaian apa seperti ini? Tidak. Seri. Seri.
Oke, ada apa di dalam rangkaian seri? Ada baterai. Ada baterai, Ada lampu. ada lampu, Ada kabel. ada kabel. Baik, kita lanjutkan. Yang ini Paralel. paralel. Ada apa di sana? Baterai, lampu, kabel. Apa yang membedakan rangkaian seri tadi dengan rangkaian paralel tadi? Banyak baterainya. Menggunakan 3 lampu. Sedikit lebih rumit. Menggunakan kabel yang panjang. Afif, Hanya menggunakan satu saklar. menggunakan 1 saklar. Ada lagi? Banyak cabangnya dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi. Perhatikan. Ini kira-kira rangkaian apa? Seri, betul? Paralel. Paralel, oke. Apa lagi? Nah, di gambar ini ada bagaimanakah listrik sampai di rumah kita. Perhatikan. Iya, silakan jelaskan. Bagaimana itu kita? Itu listrik sampai rumah kita gara-gara sudah tersambung dengan kabel yang sangat panjang. Oke. Jadi sudah sampai rumah kita. Oke, baik. Tepuk tangan yang meriah buat teman-teman. Yang lain? Yang lain bagaimana? Ya, jadi ternyata dari pembangkit listrik disalurkan ya, dari pembangkit listrik disalurkan sampai ke rumah kita. Dari tegangan yang tinggi kemudian sampai di rumah kita menjadi tegangan yang lebih rendah. Baik anak-anak, kita akan melihat tayangan video. Tolong diperhatikan karena kita akan membahas listrik hari ini. Tahu tentang listrik? Listrik itu merupakan salah satu bentuk energi. Lalu, siapakah penemu listrik? Ya, penemu listrik adalah Michael Faraday. Berikutnya, sumber listrik dan arus listrik. Tahukah kamu tentang arus listrik? Arus listrik dihasilkan dari sumber listrik. Sumber listrik memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, anak-anak, ini ada beberapa sumber listrik. Yang pertama ada baterai. Bagian analisa tadi adalah berkaitan dengan rangkaian listrik. Kira-kira apa kesimpulan atau yang kalian dapatkan dari video tadi? Pembelajaran tentang rangkaian listrik. Pembelajaran tentang rangkaian listrik. Yang lain? Afif, Mengetahui arus listrik. mengetahui arus listrik. Menghemat listrik. Ya, bagaimana cara agar kita hemat listrik? Saya mengetahui rangkaian listrik. Mengetahui rangkaian listrik. Mengetahui komponen listrik pada senter. Ada lagi? Ya, jadi Nusa tadi sudah dijelaskan di dalam video itu ada terkait dengan komponen atau alat-alat listrik. Di dalam rangkaian listrik apa saja dia? Baterai, Saklar, lampu, kabel, dudukan lampu, fitting lampu, fitting ya, apa lagi? Nah, aki. apa fungsi dari saklar? Untuk menyambung dan memutuskan saluran listrik. Oke, betul. Apa fungsi dari baterai? Menyuplai aliran listrik. Apa fungsi dari kabel? Untuk menghubungkan arus listrik. Apa fungsi dari lampu? Untuk menyalakan ruangan yang gelap. Oke, apa fungsi dari apa yang belum? Dudukan lampu. Supaya listriknya Ya, biar untuk tempat lampu. Apalagi komponen listrik. Nah, tadi juga dijelaskan terkait ciri rangkaian seri. Pertama,
rangkaian seri tidak banyak cabangnya. Ya. Yang kedua, rangkaian seri itu redup nyalanya. Ya, rangkaian seri redup nyalanya dan rangkaian seri tidak banyak cabangnya, dan biasanya kalau rangkaian seri itu tidak digunakan di rumah-rumah. Ya, dia digunakan di center contohnya tadi. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, lanjut kita ke video kedua ya. Assalamualaikum, Dek. Tema format 3 subtema 2 muatan IPA. Mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang paralel, perhatikan. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik lain belum tentu ikut padamnya. Contohnya, instalasi listrik di rumah atau di perkantoran. Tadi adalah rangkaian lampu paralel. Ada yang bisa kasih kesimpulan? Terkait dengan rangkaian yang barusan, video yang barusan kita saksikan, ya, Eca. Ya, lampu lalu lintas adalah contoh dari rangkaian paralel karena beda, betul. Yang lain? Rangkaian paralel disusun secara bercabang. Rangkaian paralel disusun secara bercabang. Yang lain? Yang lain? Asal memiliki saklar yang berbeda-beda, Mempunyai kabel yang sambung-sambung beda. mempunyai banyak yang kabel yang bersambung-sambung. Apa lagi? Ya. Jika satu lampu mati, maka yang lain tidak ikut mati. Baik, dan Ustaz, kita akan memberikan kalian lembar kerja. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Baik anak Ustaz, tadi kita sudah sama-sama mengisi LKPD berkaitan dengan komponen-komponen listrik, kemudian juga berkaitan dengan fungsi-fungsi, dan berkaitan dengan kelebihan serta kekurangan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya kita akan menyusun rencana proyek kita. Ya, kemarin sempat saya sampaikan bahwa kita akan membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Kita akan menyusun proyek kita, ya. Tapi sebelumnya, ya, masing-masing di meja kalian tadi telah ada seperti ini. Apa namanya ini? Ya, oke, ini sebelahnya fitting atau dudukan lampu, kemudian kemudian kabel dan tempat baterai. Jadi kalau tempat baterai bisa ada, kalau ada setidaknya ini semuanya sudah dibagikan kepada anak semua. Jadi kita akan menyusun rencana kegiatan kita untuk menyelesaikan proyek kita hari ini. Ya, hari ini kita akan membuat rangkaian listrik, ya. Masing-masing sudah disampaikan dan diberikan alat-alatnya. Dan seterusnya kita kira-kira setelah alat-alatnya selesai, kita mau buat berapa menit? 10 menit. Cukup 10 menit untuk menyelesaikan? Cukup?
mengisi dan mengerjakan waktunya 15 menit ya. Alat dan bahannya seperti itu tadi ya. Kemudian kita akan membuat rangkaian listrik. Kemudian waktu pengerjaan 15 menit dari sekarang. Jadi silakan kita kerjakan. Sudah diperiksa alatnya semuanya ya. Kemudian silakan dikerjakan. Oke, baik anak Ustaz, kita akan mempresentasikan yang sudah selesai. Silakan dari kelompok pertama Ustaz silakan berdiri. Kemudian yang lain tolong menanggapi dari persentase Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rangkaian listrik seri. Ya, silakan dari kelompok 1. Apa saja komponennya, apa fungsinya, kemudian apa kesalahannya, sampaikan. Komponennya adalah lampu, kabel. Bagaimana cara kerjanya, silakan. Pertama, ini lagi kabel untuk baterai untuk menunjukkan lampu ini disambungkan ke lampu, kabelnya disambungkan ke satelit. Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya berkaitan dengan rangkaian yang mereka buat. Mungkin ada teman-teman semua yang mau memberikan tanggapan. Ya, silakan. Apa kelebihan yang ada pada rangkaian listrik kalian? Ya, apa kelebihan yang kalian buat? Lebih hemat, Lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat rangkaian listrik seri. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan untuk membuat rangkaian listrik seri.
silakan. Apa kelebihannya dari listrik sing? Aduh, kelebihan itu lampunya menyala terang. Ukurannya apa? Ya, silakan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, bagaimana Ustaz? Tadi kita telah mempresentasikan, kemudian kita sudah menjelaskan semuanya berkaitan dengan rangkaian listrik seri dan paralel, dan kita semua praktek yang sangat luar biasa bagi kalian. Sekarang kita akan mengisi evaluasi soal. Ya, silakan dibagikan atau ya. Masing-masing satu lembar dan bisa langsung dikerjakan. Baik anak Ustaz, akhirnya kita sampai di kegiatan penutup kita hari ini. Kita tadi dari awal sampai akhir hari ini telah mempelajari tentang komponen-komponen, kemudian fungsi, kemudian kelebihan, kekurangan rangkaian listrik yang kita buat hari ini. Kira-kira pelajaran atau bagian mana yang agak sulit hari ini? Ya, Satu rangkaian listrik. saat pembuatan, ya. Kemudian yang paling mudah di mana? Mengerjakan soal yang satu. Mengerjakan soal memasang lampu. Nah, kira-kira, ya, kira-kira kegiatan apa yang dapat memotivasi kita agar kita lebih rajin? Hah? Kira-kira kegiatan mana yang membuat kita lebih semangat hari ini? Merakit lampu. Rakit, praktek, Membuat membuat, mempresentasikan, iya betul, membuat rangkaian, apalagi Bekerja sama. bekerja sama. Dalam membuat rangkaian listrik kita belajar bahwa bersabar dan belajar agar dapat mengembangkan diri. Ya, belajar dan bersabar agar hasil yang terbaik. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah merefleksi diri, ya, bahwa rangkaian itu terbagi menjadi dua, rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik seri kelebihannya adalah dia tidak menggunakan banyak kabel, ya. Kemudian rangkaian paralel itu adalah bercabang, ya. Rangkaian seri itu redup dan tidak digunakan di dalam rumah secara keseluruhan, hanya beberapa barang saja. Kemudian rangkaian paralel itu nyalanya lebih terang, makanya di rumah-rumah itu digunakan rangkaian paralel. Ketika dapur hidup, kamar bisa mati, dan seterusnya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akan menyanyi lagu Terima Kasih Guruku. Kita akan nyanyi sama-sama. Dan serius. Terima
tangan dulu buat kita semua. Nah, pelajaran selanjutnya, ya pelajaran nanti minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel, ya dalam bentuk lampu lalu lintas. Jadi semuanya nanti kita siapkan bahannya masing-masing, ya di rumah. Kemudian minggu depan kita bawa. Selanjutnya kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan bersiap untuk berdoa. Silakan. Siap. Doa sudah belajar. Demikian dari Ustaz hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa sehat, bisa ceria, bisa mengambil ilmu yang barokah. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.